Oke guys, welcome back to my channel Tandra Service guys. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya mau mengganti LCD. Di sini LCD HP Samsung J7 Pro atau J7 Pro ya teman-teman. Jadi di sini LCD-nya sudah pecah bahkan sampai ke bagian dalam ya. Bisa dilihat ya. Ini kerusakannya cukup parah LCD-nya. Jadi kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita mengganti LCD-nya ya teman-teman sekalian. Jadi di sini LCD-nya sudah ada yang baru ya. Ini LCD-nya yang biasa. Oke teman-teman. Sesuai ya, karena ini warnanya gold, jadi LCD-nya juga touchscreen-nya warna gold. Oke teman-teman, Oke, langsung kita lanjut ya teman-teman. Ini saya percepat videonya. Kita lakukan ini pembukaan pada LCD-nya ya. Jadi tadi SIM card-nya kita buka, kemudian lanjut kita belawar, kita panasin LCD-nya. Di sini saya pakai 350 derajat Celcius dan untuk anginnya 2 aja cukup ya. Jadi ini kita panasin LCD-nya supaya gampang nanti kita untuk membukanya menggunakan tool pembuka ini ya, pembuka LCD. Saya gunakan ini untuk membukanya. Ini jadi karena kondisi LCD-nya pecah, jadi nggak susah ya teman-teman untuk membongkar LCD yang rusak atau LCD lama ya. Oke, nah itu udah terangkat ya LCD lamanya sedikit ya. Jadi ini nggak apa-apa, ini karena LCD-nya rusak, jadi saya membongkarnya itu tidak terlalu hati-hati karena nggak ada risiko ya. Tapi jika teman-teman ingin membongkar LCD-nya harus bagus, hati-hati ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini prosesnya yang saya lakukan pembersihan bekas-bekas lem lama ya. Jadi di sini ternyata sepertinya LCD-nya sudah pernah diganti. Jadi ini saya lihat ini bekas-bekas lem yang lama cukup banyak ya. Jadi ini prosesnya sebenarnya di sini saya agak lama membersihkan lem-lemnya. Namun di sini videonya saya percepat. Mungkin teman-teman di rumah bisa perhatikan aja. Yaitu saya menggunakan pinset untuk membersihkan bekas-bekas lem yang lama ya. Supaya bersih total, karena untuk mendapatkan hasil kualitas perekatan yang baik nanti itu lem lama atau lem bekas yang lama itu memang harus benar-benar bersih. Jadi kedudukan bezel untuk tempat ini sisi-sisi daripada LCD nanti bisa rekat dengan rapat sampai menyentuh ini bagian dasar apanya ya, bezel bagian dalam. Jadi LCD-nya rata nanti saat kita pemasangannya. Ini agak lama kan teman-teman, karena saya memang betul-betul membersihkannya. Ini intinya sebenarnya ini termasuk hal yang penting dalam pembersihan bekas-bekas lem yang lama. Jika perlu sampai bersih, benar-benar bersih, tidak ada sedikit pun bekas-bekas lem lama ya teman-teman, supaya lem yang baru nanti penempatannya itu benar-benar merekat dan bagus. Itu salah satu triknya ya teman-teman. Oke, pantengin aja terus. Bisa dilihat itu cukup lama kan saya membersihkannya, karena memang cukup banyak bekas-bekas lem yang lama. Ini saya menggunakan ini ya, tools berbahan plastik. Nah jika sudah selesai bisa sambil dibersih-bersihkan. Sini saya menggunakan sikat gigi bekas untuk membersihkan lem-lem yang sudah terangkat tadi atau yang sudah saya cungkil tadi. Bisa dilihat kan teman-teman, ini cukup lama. Pada proses ini sebenarnya saya membersihkannya cukup memakan waktu sekitar kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Jika teman-teman di rumah ingin hasilnya baik, lakukan langkah ini dengan benar-benar ini ya, lem-lem lama itu semuanya bersih, terangkat ya. Jika teman-teman ingin skip nggak apa-apa, skip aja bagian ini. Ini saya sengaja membiarkan videonya nggak terpotong karena memang saya ingin memperlihatkan bahwa
yang pada langkah ini kita harus benar-benar tidak boleh ini ya, kita lewati langkah ini yang harusnya benar-benar kita fokuskan. Kebanyakan teman-teman, ada beberapa teman-teman mungkin dalam penggantian LCD ini mungkin lem-lem lamanya tidak terlalu bersih untuk diangkat lem-lem lamanya. Jadi kualitas lemnya nanti tidak merekat dengan sempurna kepada ininya ya, kepada kedudukannya. Oke teman-teman, ini masih saya bersihkan ya, cukup lama ya teman-teman. Ya, congkil-congkil dan bersihkan, congkil-congkil dan bersihkan. Itu salah satu triknya. Kemudian di sini saya membersihkan lensa kameranya karena memang tadi LCD-nya pecah terbuka. Saya takut nanti ininya lensa kameranya blur ya. Nah, selanjutnya ini langkahnya saya melakukan pengetesan LCD baru. Pengetesan fungsinya sebelum kita pasang lemnya. Jadi teman-teman hati-hati dengan stiker garansinya. Jadi jika nanti LCD-nya nggak berfungsi, bisa kita retur ke toko tempat pembelian LCD-nya. Nah, sebelumnya di sini bawah handphone ini sebenarnya sudah sangat-sangat lowbat ya teman-teman. Jadi di sini saya mencas sekitar berapa menit, ini sekitar 5% sudah bisa saya hidupkan. Jadi saya hanya untuk ngetes saja. Ini hanya untuk ngetes fungsi daripada LCD barunya supaya ini benar-benar yakin kita pasang nanti ya. Karena jika tidak ini ada masalah bisa kita retur ya. Nah, ini sudah nyala. Ini saya lakukan fungsi tombol-tombol dulu, angka-angka oke. Nah, kemudian di sini kamera juga oke, depan dan belakang masih berfungsi. Nah, ini saya mau coba saya matikan dulu. Jadi di sini karena passwordnya lupa, jadi ini saya bongkar ya. Saya mau restartnya, saya cabut pin baterainya. Jadi sebelumnya saya tidak record itu atau membuka bagian casing belakangnya, itu ada beberapa baut. Jadi tadi setelah saya matikan ulang, saya cabut pin baterainya, ini saya pasang lagi baut-bautnya ya teman-teman. Jadi tadi kendalanya karena pinnya saya tidak ingat dan pemilik HP juga tidak ingat seperti itu teman-teman. Jadi saya restart HP-nya melalui dengan cara melepas pin baterainya. Kemudian ini saya pasang lagi ya semua baut pengunci casing belakangnya. Nah, setelah ini baru saya lakukan langkah untuk melepaskan stiker garansi LCD-nya supaya tidak ini menghalangi posisi LCD-nya nanti saat dipasang. Ini saya lepaskan menggunakan pisau cutter atau dengan menariknya dengan pinset, apa-apa. Nah, setelah ini nanti kita akan lakukan proses pemberian lem pada setiap kedudukan bezel-bezel bagian dalamnya ya, atau frame bagian dalam, tempat kedudukan sisi-sisi daripada LCD-nya nanti. Jadi di sini saya memasang lemnya terlebih dahulu di sisi kanan dan kiri. Jangan lupa disiapkan karet-karet gelang dan juga nanti ada solasi ban ya, solasi ban plastik. Itu untuk membantu untuk merekatkan atau menahan LCD selama proses pengeringan lemnya. Nah, ini saya pasang lemnya terlebih dahulu di bagian sisi kiri dan kanan bezel, karena ini yang sangat sulit ya sebenarnya. Kalau bagian atas atau bawah itu gampang karena kedudukan kaca daripada touchscreen itu jauh ya daripada LCD nya langsung. Tapi jika dari frame kanan dan kiri itu sangat dekat langsung dengan LCD-nya. Jadi harus benar-benar lemnya kita atur supaya merekat dengan baik dan tidak ada sisi-sisi ini, istilahnya sisi-sisi LCD atau backlight yang tembus seperti itu teman-teman. Karena kebanyakan pada LCD yang biasa atau KW itu salah satu kekurangannya ya teman-teman, kelemahannya kalau kita menggunakan LCD KW. Terkadang LCD-nya ketebalan gitu ya.
Oke teman-teman, ini saya pasang soketnya. Nah, kemudian ini kita presisikan, dipresisikan LCD-nya sudut-sudut kiri jika sudah presisi. Ini saya coba pasang karet untuk penahan supaya tidak bergeser ya. Nanti setelah karet dipasang, saya nanti akan bantu untuk mempresisikan supaya bisa menahan LCD-nya itu nanti dengan menggunakan isolasi ban plastik ya teman-teman. Nah, ini sambil saya hidupkan, nanti saya mau pastikan bahwa ini LCD-nya masih berfungsi. Karena jika tidak berfungsi nanti kita masih sempat untuk membongkarnya kembali, karena lemnya masih ini ya, masih lunak ya. Nah, ini terakhir kita pasang isolasi bannya. Beginilah kira-kira teman-teman ya. Beginilah kira-kira proses daripada penggantian LCD daripada Samsung J7 Pro. Ikutin teman-teman langkah-langkahnya dari awal pertengahan sampai akhir supaya teman-teman di rumah mampu melaksanakannya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe-nya, dan kemudian share bagi teman-teman yang lain teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Salam servis, Tendra Servis. Bye guys.